Ya, pemirsa, saat ini kami mengabarkan dari gedung KPK, di mana tadi sekitar pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat baru saja digelar konferensi pers, di mana memang dikonfirmasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka suap bansos corona, di mana hingga saat ini pun belum dilakukan penahanan terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara. Memang diketahui pemirsa bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan, di mana memang kali ini operasi tangkap tangan ini dilakukan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait bantuan sosial yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Nah, memang dalam operasi tangkap tangan kali ini KPK pun menetapkan 5 tersangka yang terdiri dari 3 pihak penerima serta 2 pihak pemberi, di mana untuk 3 pihak penerima ini berinisial JPB, MJS, serta AW. Dan untuk 2 pihak pemberi ini berinisial AIM serta HS. Diketahui bahwa tersangka JPB ini merupakan Juliari Peter Batubara atau merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia, di mana memang diketahui dalam operasi tangkap tangan kali ini KPK pun menyita uang dengan jumlah 14,5 miliar rupiah, yang mana ini disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, serta amplop kecil. Dan uang sejumlah 14,5 miliar rupiah ini pun juga terdapat dalam beberapa mata uang seperti rupiah, serta dolar Singapura, dan juga dolar Amerika Serikat, yang mana ini terdiri dari uang dolar Amerika Serikat sebesar 171.000 dolar Amerika Serikat, lalu 23.000 dolar Singapura, serta 11,9 miliar rupiah. Nah, memang untuk penahanan sendiri ini memang saat ini para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari, yang ini terhitung sejak tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember untuk tersangka MJS, AIM, serta HS. Namun untuk tersangka JPB, yakni Juliari Peter Batubara, serta AW ini memang saat ini belum dilakukan penahanan, di mana kedua tersangka ini masih terus dihimbau untuk melakukan penyerahan diri. Dan berikut adalah konferensi pers yang baru saja digelar di gedung KPK. Ketua KPK dan juga Pak Karyoto selaku Deputi Penindakan. Sebelum dimulai, kami ingatkan juga untuk rekan-rekan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, masker, dan jaga jarak ya. Nanti setelah poin-poin ini dibacakan oleh Ketua KPK, berikutnya akan ditunjukkan barang bukti, dan setelahnya ada 1 sesi untuk pertanyaan dengan 3 orang penanya terkait dengan perkara atau kasus ini. Gitu ya. Baik, kami persilahkan Pak Ketua KPK untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Indonesia sehat, Indonesia hebat, dan Indonesia kuat. Bebas dari korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya hormati, dan para pecinta pemberantasan korupsi yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pertama-tama tentu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh rekan-rekan insan KPK dan seluruh masyarakat serta publik, dan tidak lepas dari dukungan rekan-rekan media. Pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan tangkap tangan tersebut.
kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal pemberian bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. KPK sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan upaya-upaya pencegahan terjadinya korupsi di dalam rangka penanganan COVID-19 dan tentu juga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Tidak sedikit apa yang sudah dilakukan oleh KPK, diantaranya KPK telah menerbitkan beberapa surat edaran dalam rangka pencegahan untuk tidak terjadinya korupsi. Yang pertama adalah surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020, tanggal 2 April 2020, tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, khususnya pengadaan barang dan jasa termasuk juga bantuan sosial. Yang kedua, KPK sudah juga mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga kita harus berpedoman bantuan sosial harus tepat guna, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Yang berikutnya, KPK juga telah membangun aplikasi yang rekan-rekan media memahami bahwa KPK pernah melonsing aplikasi yang kita kenal dengan Jaga Bansos, sehingga seluruh masyarakat bisa mengikuti tata cara, tata kelola pemberi bantuan sosial kepada masyarakat. Bahkan secara langsung KPK melalui keputihan pencegahan juga terlibat langsung untuk bersama-sama dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk melakukan pencegahan terjadi korupsi, baik itu di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan supaya tata kelola keuangan dan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. KPK melalui kajiannya telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan maupun pembenahan yang meliputi aspek kelembagaan, regulasi, tata laksana dari sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu yang sudah dilakukan oleh KPK. Selanjutnya, sebagaimana konsep pemberantasan korupsi, KPK tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan sampai hari ini, sampai akan datang, tidak pernah bergeser. Jadi kita melakukan penindakan yang tegas, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dan melakukan pendidikan masyarakat supaya orang tidak mau korupsi. Jadi tidak ada yang bergeser. Kita akan tetap melakukan pemberantasan korupsi secara tegas, profesional, dan tentu tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang baru saja kita lakukan pada tanggal 5 Desember yang lalu, kurang lebih sekitar jam 02.00 yang kita lakukan di berbagai tempat termasuk di Jakarta. Ada 6 orang yang kita amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM, swasta. HS adalah swasta. SN
adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial, SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Selanjutnya tim KPK mengamankan saudara MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta, dan selanjutnya para pihak diamankan beserta barang bukti uang sejumlah 14,5 miliar dibawa ke KPK untuk kepentingan pemeriksaan lebih intensif. Dari hasil tangkap tangan ditemukan uang dengan berbagai pecahan, uang rupiah, uang dolar Singapura, dan uang dolar Amerika, yang masing-masing 11,9 miliar rupiah, 171.085 dolar Amerika atau setara 2,4 miliar, dan Singapura dolar sejumlah 23.000 atau setara dengan 243 juta. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Diawali adanya pengadaan barang, diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Saudara JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya, MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, diantaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh saudara JPB dan diketahui juga dilakukan oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima P kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB.
melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang Pi dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara JPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB. 2, saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/1999, para tersangka sebagai penerima MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberi, saudara AIM dan HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para tersangka kita lakukan penahanan, saat ini dilakukan penahanan di rutan Rumah Tahanan Negara selama 20 hari. Pertama terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai 24 Desember 2020. Pertama, saudara MJS ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Kedua, saudara AIM ditahan di rutan KPK cabang Pom-Dam Jaya Guntur. Yang ketiga, saudara HS ditahan di rutan KPK Kapling C1. KPK terus berusaha sampai detik-detik ini melakukan pencarian terhadap para tersangka yang belum kita berada di KPK. Karenanya KPK memerintahkan kepada kita semua untuk segera kita lakukan pencarian terhadap para tersangka. Dan kami himbau, kami minta kepada para tersangka, saudara JPB dan saudara AW untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri kepada KPK. Karena KPK akan terus mengejar sampai saudara-saudara tersebut tertangkap. KPK selalu mengingatkan kepada para pihak untuk tidak melakukan korupsi.
apalagi di masa pandemi COVID-19. Namun KPK juga tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku korupsi. Ya pemirsa, memang untuk update terkini diketahui bahwa Menteri Sosial Juliari Batubara baru saja menyerahkan diri ke gedung KPK tadi sekitar pukul 2.50 waktu Indonesia Barat, di mana memang diketahui bahwa saat ini Menteri Sosial Juliari Batubara merupakan salah satu dari 5 tersangka yang ditetapkan setelah dilakukan OTT terkait adanya dugaan suap bantuan corona yang terdapat di wilayah Jabodetabek. Di mana memang berdasarkan OTT kali ini memang KPK menyita uang sejumlah 14,5 miliar rupiah yang mana ini disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel serta 1 amplop. Dan uang ini pun juga diketahui ditemukan dalam berbagai mata uang yakni rupiah serta dolar Singapura serta dolar Amerika Serikat. Di mana memang uang ini diduga merupakan fee dalam pelaksanaan paket bansos, di mana untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako yang mana ini terkumpul dari bulan Oktober 2020 hingga hingga bulan Desember 2020 ini terdapat sejumlah sekitar 8,8 miliar rupiah yang ini diduga akan dipergunakan untuk keperluan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dan memang dengan menyerahkan dirinya Juliari Peter Batubara ini tentunya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga dilakukan penahanan, di mana tadi berdasarkan informasi yang diberikan dalam konferensi pers ini untuk para tersangka ini akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020, di mana diketahui bahwa tadi tersangka MJS ini ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Lalu tersangka AIM ini ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, serta tersangka HS ini ditahan di rutan KPK Kafling C1. Dan dengan menyerahkan dirinya Menteri Sosial Juliari Batubara ini belum diketahui di rutan mana Juliari Batubara nantinya akan ditahan selama 20 hari. Untuk sementara itu demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Assalamualaikum.